Bahas materi zakat terlebih dahulu. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama, pengertian dan hukum zakat. 2. Macam-macam zakat. 3. Syarat, rukun, dan mustahik zakat. Dan yang terakhir, yang keempat, hikmah zakat. Zakat secara bahasa memiliki arti yang pertama, bertambah atau tumbuh. Karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ilmu itu akan bertambah dengan diinfakkan. Arti kedua yaitu mensucikan. Ada pada Quran Surah Syams ayat 9, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Arti ketiga, artinya yaitu yang lebih baik. Ada pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 81, dan kami menghendaki supaya Rabb mereka mengganti dengan anak yang lebih baik kesuciannya. Sedangkan zakat secara istilah adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Adapun hukum zakat, zakat di dalam Al-Quran telah ditetapkan berhukum wajib. Salah satunya ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan orang Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Adapun besar takaran zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan, seperti beras, gandum, dan sejenisnya. Zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat jenis ini melahirkan banyak jenis zakat yang lain, diantaranya ada zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, harta temuan, tabungan, emas, perak, dan lainnya. Berikut ini ada tabel zakat mal dari masing-masing jenis harta. Yang pertama, emas, nisabnya itu 20 dinar, kurang lebih 93,6 gram, dan besar zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua, perak, nisabnya 200 dirham, kurang lebih 672 gram, dan besar zakatnya juga 2,5%. Yang ketiga ada uang. Uang ini senilai dengan 93,6 gram emas, dan besar zakatnya 2,5%. Kemudian yang keempat ada harta perniagaan, nisabnya juga senilai dengan emas dan besar zakatnya 2,5%. Yang kelima hasil pertanian, yaitu nisabnya sebanyak 5 wasak, kurang lebih 691 kg. Jika penyiramannya dengan air hujan, maka 10%, dan jika penyiramannya dengan tenaga pengangkutan, maka besar zakatnya 5%. Yang keenam, binatang ternak, nisabnya itu kalau misalkan unta kurang lebih 5 ekor, besar zakatnya 5 ekor itu sama dengan 1 ekor. Kemudian kalau misalkan sapi atau kerbau, lebih dari 30 ekor untuk nisabnya, kemudian besar zakatnya 30 ekor sama dengan 1 ekor 1-2 tahun. Kemudian yang ketiga kambing, lebih dari 40 ekor, di mana besar zakatnya dari 40 ekor itu adalah 1 ekor 2-3 tahun. Kemudian yang ketujuh ada hasil tambang, nisabnya sesuai nisab emas dan perak, dan besar zakatnya adalah 2,5%. Dan yang tadi ada barang temuan atau rikaz, nisabnya itu sesuai nisab emas dan perak, dan besar zakatnya 20%. Berikutnya pembahasan yang ketiga yaitu syarat, rukun, dan mustahik zakat. Adapun syarat muzaki, yaitu syarat bagi orang yang mau mengeluarkan zakat, diantaranya yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga baligh, dan yang keempat adalah berakal. Kemudian syarat harta, yaitu jenis harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Yang pertama milik penuh, artinya harta tersebut tidak ada hak orang lain. Yang kedua berkembang, sifat harta mendatangkan keuntungan. Ketiga mencapai nisab, mencapai jumlah minimal untuk mengeluarkan zakat. 4. Lebih dari kebutuhan pokok. Harta tersebut melebihi kebutuhan keluarga. 5. Bebas dari hutang. Baik hutang kepada Allah atau nazar
atau wasiat, atau hutang terhadap sesama manusia. Kemudian syarat yang terakhir yaitu berlaku 1 tahun atau haul. Harta tersebut genap dimiliki selama 1 tahun. Adapun rukun zakat, yang pertama, pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang terkena wajib zakat. Kemudian yang kedua, diserahkan kepada orang yang mengurus zakat atau amil zakat. Dan yang ketiga, amil zakat menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai pemilik. Mustahik zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat, di antaranya yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari karena tidak bisa berusaha lagi. Kemudian yang kedua, miskin, orang yang sudah berusaha atau bekerja, akan tetapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga, ada amil, orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki untuk diberikan kepada para mustahik. Kemudian yang keempat, mu'allab, yaitu orang yang baru memeluk agama Islam, diberikan zakat sebagai penguat keislamannya. Adapun mustahik zakat yang kelima yaitu fi sabilillah, yaitu orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Yang keenam, gharimin, yaitu orang muslim yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Kemudian yang ketujuh, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu hamba sahaya, yaitu digunakan untuk membebaskan orang yang menjadi budak atau hamba sahaya. Selanjutnya, hikmah zakat. Adapun hikmah zakat bagi muzaki, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. 1. Memperoleh ridha Allah. 2. Membersihkan harta. 3. Memelihara harta lebih barokah. Dan 4. Wujud syukur atas karunia yang diberikan oleh Allah.